sahabat anggrek dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berkali-kali sahabat anggrek melihat video kami di YouTube, ada yang penasaran siapa toh anggrek kepitu. Kalau yang pemain lama-lama mungkin masih mengerti atau masih mengingat. Kalau yang baru-baru barangkali tetap ada penasaran. Nah, biar tidak penasaran, nama saya pribadi sebetulnya DRA Rini Pintokowati, Bapak Insinyur Buyul. Saya di luar lebih sering dipanggil Buyul dan beliaunya Pak Yul. Saya sebagai guru bimbingan konseling di satu sekolah karena saya PNS yang baru saja pensiun. Bapak Insinyur Yuleni ini tukang batu dan tukang kayu yang plusnya petani. Awalnya kami bermain anggrek untuk terapi kesehatan. Kami, yaitu saya, suami saya, dan anak saya Mbak, saat itu kecelakaan. Kemudian ketika pemulihan kesehatan, yang ada di benak saya, yang ada di pikiran saya, yaitu mikir tentang anggrek. Kemudian berlanjutlah untuk merawat anggrek, dan ketika saya sembuh pun saya menjadi lebih tertarik dan hobi dengan anggrek. Maka jadilah anggrek kepitu. Nama anggrek kepitu diambil dari nama dusun tempat kami tinggal, yaitu Dusun Kepitu. Kalau nama Dusun Kepitu sendiri konon katanya dari 7 atau pitu berarti 7 dalam bahasa Jawa. Mata air yang ditemukan oleh para leluhur dusun. Lokasi persisnya hutan kecil anggrek kepitu ada di Dusun Kepitu, RT 01 RW 17, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini adalah rumah tinggal yang dikelola sendiri dan kami tidak membuka cabang di tempat lain. Bagi yang berminat berkunjung, bisa dilihat melalui Google Map. Jaraknya kurang lebih 7-8 km dari Terminal Jombor untuk yang dari arah kota Jogja, atau 9 km dari Jembatan Krasak untuk yang dari arah Magelang. Kepitu adalah nama dusun Kepitu, bukan dusun ke-7. Karena pernah ada tamu yang nyasar ketika mau berkunjung ke tempat kami, dia menghitung dusun satu persatu sampai masuk ke 7 dusun. Nah, itu dia menghitung dari Jalan Magelang. Padahal Dusun Kepitu sendiri berada di urutan kedua. Jadi, monggo dicek ulang, anggrek kepitu terletak di Dusun Kepitu, RT 01 RW 17, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Awal saya kenal anggrek sekitar tahun 94. Saat itu berkunjung ke rumah saudara, melihat tanaman anggrek yang kesannya kurang terawat karena tergeletak di tanah dan wujudnya cuma bonggol, tidak ada daun. Ketika saya mengomentari, dari yang punya justru menawarkan pada saya, ambil saja kalau mau, bunganya bagus loh itu.
Waktu itu saya taunya ya hanya anggrek itu satu dari aneka macam tanaman hias. Saya terima, saya bawa pulang. Sekian waktu kemudian mekar. Bunganya cantik, rasanya senang sekali. Selang beberapa waktu, Bapak ketika mendapatkan proyek di sekitar Ambarukmo, dari rekan proyek diberi keki dendrobium 17 batang. Iming-iming dari rekan pada waktu itu, punya anggrek itu enak loh. Kalau pas banyak yang bunga dan lagi tidak punya uang, bisa dibawa ke pasar bunga di Gondolayu, bisa jadi uang. Bapak menanyakan kepada saya, mau nggak ngerawat anggrek? Saya jawab mau saja. Oke, akhirnya Bapak membawa pulang dan tanaman tersebut dirawat dan subur dan bisa berbunga. Pada tahun itu, anggrek itu menurut kami terkesan sangat mahal dan eksklusif. Sepertinya orang yang punya anggrek itu hanya orang-orang yang berduit. Kemudian muncullah rasa tertarik dalam diri saya. Dan kemudian mulai mengunjungi pameran anggrek, pameran tanaman hias. Pameran pertama yang kami datangi waktu itu tahun 95 yang digelar di Gedung Purna Budaya UGM. Waktu itu kami masih sekedar lihat-lihat saja tanpa membeli. Berkunjung dari satu stan ke stan yang lain. Kemudian pada saat pameran berikutnya di tempat yang sama, kami memberanikan diri untuk membeli tanaman anggrek dengan cara nabung dulu, beli yang murah juga. Pada tahun 1996, saya, suami saya, dan anak pertama kami mengalami kecelakaan di Kulon Progo. Waktu itu memang cuacanya tidak baik. Hujan deras, kendaraan kami tergelincir di turunan dan masuk jurang. Dari kami bertiga, anak saya cederanya paling ringan, hanya lecet saja. Saya yang paling parah sampai harus opnam dan cuti selama 3 bulan untuk pemulihan. Kata dokter, saya terkena cervical 1-2. Ketika masa pemulihan, setiap pulang dari kontrol di rumah sakit saya waktu itu Bethesda. Di jalan saya melihat orang jualan bunga di pasar Kranggan. Sebagian yang dijual adalah bunga anggrek. Saya beli satu, saya bawa pulang. Begitu berulang-ulang, setiap habis kontrol dokter, entah cuma 1 atau 2 pot, selalu membeli anggrek. Suami saya saat itu tertarik untuk mengikuti sejumlah pelatihan budidaya anggrek yang diselenggarakan oleh Fakultas Biologi UGM, yaitu di tahun 96. Materi yang diajarkan yaitu dari membuka bibit botolan, menanam di kompot, repotting tanaman remaja, dan lain-lain. Jadi kalau suami saya siangnya ikut pelatihan, maka malamnya ngajari saya apa yang sudah dipelajari di tempat pelatihan tersebut. Jadi saya diajari pola praktisnya. Di benak saya saat itu hanya anggrek, dan anggrek. Seolah menghipnotis saya untuk sembuh dan punya semangat. Seperti tanaman yang kami dapat dari saudara saat itu, hanya bonggol tanpa daun pun bisa muncul bunga dan batang baru atau daun baru
itulah yang menghipnotis saya dan membuat saya semakin tertarik. Selesai masa cuti dokter dan saya harus masuk kerja pertama, yang ada di pikiran saya masih anggrek, dan anggrek. Kemudian diskusi dengan suami saya, 3 bulan gaji semasa cuti saya belikan tanaman anggrek semuanya. Waktu itu diantar suami saya ke petani anggrek bunga potong di wilayah Muntilan. Pulang dari tempat tersebut rasanya senang sekali karena kendaraan kami isinya penuh dengan tanaman anggrek, baik yang sedang berbunga ataupun yang belum berbunga. Jenisnya pun hanya dendrobium yang sebetulnya biasa sekali. Saya dan suami saya mulai rajin mendatangi bursa dan pameran. Sebisa mungkin semua bursa dan pameran anggrek yang digelar di Jogja kami datangi. Dan kami juga masuk menjadi anggota PAI atau bergabung menjadi anggota PAI cabang Jogja. Setiap bulan ada pertemuan, kami selalu berusaha untuk datang. Dari situlah kami banyak belajar dan mencari literatur tentang anggrek. Kebanyakan literatur sangat sederhana dan kami menambah mencari tahu dan menghubungi petani dan kolektor anggrek. Siapapun yang bisa dimintain informasi, saya berusaha mencari informasinya atau mendatangi beliau untuk mendapatkan informasinya. Juga jalan-jalan ke kebun, ke penganggrek di luar kota. Semua ini kami jalani dan waktu itu keinginan kami adalah menjadi petani anggrek bunga potong. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya wawasan, semangat kami juga bertambah dan keinginan kami bergeser dari petani anggrek bunga potong menjadi kolektor anggrek. Kami mulai menyadari kekayaan alam Indonesia, terutama di bidang anggrek. Dari sekian ribu spesies anggrek, masih banyak lagi yang ada di hutan menanti untuk ditemukan. Berapa banyak nantinya yang akan ditemukan berasal dari hutan Indonesia. Setelah kami sering mengunjungi bursa, mengunjungi kebun-kebun anggrek, dan mendapatkan banyak informasi dari para senior, kemudian adalah keinginan di benak kami untuk ikut pameran. Karena saya melihat yang ikut pameran seringnya adalah orang-orang atau broker-broker kecil yang hanya punya barang bagus kalau pas pameran saja. Pada tahun 99 saya mendapat informasi PAI cabang Jogja akan berulang tahun dan mengadakan pameran di Purna Budaya. Nah, disitulah saya tertarik untuk ikut pameran dengan membawa atau mengusung nama Anggrek Kepitu. Hasil pameran sendiri saat itu memang tidaklah banyak karena sebagian barang kami hilang juga. Ya maklumlah, ikut pameran pertama, belum paham situasi dan lingkungannya walaupun sudah terlalu sering lihat pameran. Tanaman yang saya jual ada yang untung dan sebetulnya semuanya untung. Terus ketika saya ada keperluan, ya intinya saya belum punya pengalaman lah. Ketika saya punya keperluan ke kamar mandi atau pas ada tamu lagi ngobrol di sini, ada teman yang menjualkan sebelah saya. Nah, dari seperti itu ya saya pun juga bingung dan
Ya ini bagian dari pengalaman saya juga lah intinya, pengalaman dan belajar. Ternyata jualan tanaman di tempat pameran saat itu bisa dikatakan mudah, tapi juga bisa dikatakan saya harus belajar dengan situasi, ya. Karena dari hilangnya tanaman, katanya laku, tapi kok uang tidak ada di tangan saya. Lah ini bagian dari pembelajaran bagi diri saya. Dari kenalan-kenalan yang saya dapat selama pameran, sebagian adalah penganggrek-penganggrek besar dari luar kota Jogja. Ada yang saya hubungi lewat telepon, ada yang saya datangi langsung ke kebun. Pokoknya tambah relasi sambil belajar pada penganggrek yang lebih senior. Dari situ kami makin banyak belajar, makin banyak relasi, kemudian tercetuslah ide untuk membentuk kelompok tani. Yang saat itu kelompok tani anggrek Kabupaten Sleman. Karena waktu itu di Sleman dan di Jogja kebanyakan hanya penganggrek dan broker kecil. Kalau mau barang banyak, barang yang bagus-bagus ya harus mendatangkan dari luar Jogja, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, dan lain-lain. Di benak kami waktu itu Jogja dan terutama Sleman, Jogja itu banyak orang pintar. Bagaimana ya kalau Sleman khususnya bisa memenuhi atau mensuplai kebutuhan sendiri. Jadi tidak perlu pulakan kemana-mana. Jadi paling tidak kebutuhan yang akan dijual untuk wilayah Sleman DIY bisa terpenuhi. Nah, ketika ide ini tersampaikan ke penganggrek lain, mendapat respon positif. Bahkan dari Dinas Pertanian sendiri membantu untuk memfasilitasi. Akhirnya terbentuk kelompok petani anggrek Kabupaten Sleman pada tahun 2002. Menjalankan organisasi itu tidak mudah, ditambah posisi saya sebagai PNS aktif yang sangat sulit untuk membagi waktu antara pekerjaan, organisasi, kebun anggrek pribadi, dan mengurus keluarga. Nama Anggrek Kepitu dan kelompok petani anggrek Kabupaten Sleman mulai terdengar meskipun harus melalui banyak sekali halang rintangnya. Kami berkali-kali ikut pameran, menyelenggarakan banyak pelatihan, beberapa kali menerima mahasiswa PKL, dan lain-lain. Saat muncul pengetatan aturan PNS, saya semakin kesulitan membagi waktu dan mulai mengurangi partisipasi pada organisasi. Ditambah dengan rusaknya HP saya pada saat itu, kebanyakan kontak penganggrek hilang. Jadi saya banyak kehilangan nomor-nomor penganggrek relasi saya saat itu. Pukulan terbesar datang di tahun 2010 dengan erupsi Merapi. Hujan abu memporak-porandakan koleksi kami, dan waktu itu kami vakum untuk menyelamatkan tanaman kami. Tapi tidak lama kemudian, tahun 2014, Gunung Kelut meletus yang jaraknya sebetulnya jauh dari Jogja, namun karena arah abu mengarah ke barat, maka abunya sampai di tempat kami. Bahkan konon katanya sampai ke Purworejo juga. Nah, tanaman kami yang mulai pulih kembali porak-poranda. Sejak itulah bisa dikatakan kami nyaris vakum total dalam hal penganggekan.
hanya menerima pengunjung yang datang langsung ke rumah. Itu pun tidak banyak. Kelompok tani pun dari yang bisa kami ketahui waktu itu juga kurang terurus, karena penganggrek anggota harus membenahi kebunnya masing-masing. Fast forward ke 2020, wabah COVID yang berimbas pada lockdown membuat kegiatan penganggerekan semakin terpuruk. Kami membenahi kebun, membenahi koleksi kami, sebagian tanaman yang bisa diselamatkan mulai kelihatan bagus, tapi tidak mungkin didatangi pengunjung. April 2021 saya resmi pensiun sebagai guru, tapi masih harus melanjutkan sebagai guru hingga akhir semester. Begitu akhir semester selesai, saya bisa fokus lagi ke urusan anggrek, dan akhirnya pada November 2021 kami meluncurkan channel YouTube Anggrek Kepitu sebagai tanda kalau kami benar-benar sudah kembali secara penuh ke dunia anggrek. Untuk rekan-rekan penganggrek lama, mohon maaf selama ini kami hilang kontak karena HP kami yang menjadikan hilang kontak, dan sekarang kami muncul lagi dengan nomor yang berbeda. Mudah-mudahan dari sebagian kecil yang kami miliki sisa-sisa lama akan kami tambah dengan pelan-pelan. Yuk datang ke Anggrek Kepitu, kita kumpul lagi kayak dulu. Bye.